masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak lembu dari tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa cela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air
dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang-orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Minggu yang lalu, Bapak Ibu, Injil yang diwartakan kepada kita bercerita tentang bendahara yang tidak jujur. Ketika ia menghadapi situasi hidup yang kritis, akan dipecat oleh tuannya, dia mengubah cara hidupnya. Dia menghadapi situasi yang kritis, ia mengubah cara hidupnya. Yang tidak jujur itu dari berorientasi harta benda ke orientasinya manusia. Ketika dia berubah menghadapi situasi yang kritis ini oleh Tuhan Yesus dan tuannya, ia dipuji. Minggu ini para saudara, kita mendengar kisah seorang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu menghadapi situasi yang kritis, namun tidak mengubah apapun dalam hidupnya. Kalau zaman sekarang disebut turning point, tidak berubah. Situasinya kritis, tetapi dia tidak berubah. Di mana situasi kritisnya? Situasi kritisnya adalah kelaparan Lazarus yang ada di depan matanya, yang berbaring dekat pintu rumah sampai-sampai saking laparnya, tadi dalam bacaan Injil para saudara, Lazarus hanya ingin makan remah-remah yang jatuh dari meja tuan orang kaya itu. Anjing-anjing datang, yang datang malah anjing-anjing menjilati borok Lazarus. Para saudara yang terkasih, situasi hidup Lazarus adalah menjadi situasi kritis bagi orang kaya itu. Tidak ada namanya orang kaya itu. Kalau yang miskin ada namanya Lazarus, orang kaya itu tidak ada namanya. Kita isi dengan nama kita masing-masing. Lazarus situasinya seperti itu menjadi kekritisan bagi orang kaya itu. Bacaan yang kita dengar hari ini seolah-olah membicarakan orang kaya dan orang miskin. Orang kaya yang hidupnya di dunia enak, namun kemudian setelah mati masuk neraka. Lazarus yang miskin hidupnya di dunia ini, setelah mati masuk surga. Bukan itu. Soalnya bukan itu. Tetapi lebih dari itu soalnya. Yaitu kebebalan hati, kekerasan hati, sehingga ketika mengetahui situasi hidup yang kritis, dia tidak berubah. Apakah hati saya dan para saudara peka dan terbuka untuk menangkap situasi kritis yang ada dalam hidup saya dan para saudara? Situasi ini sebenarnya sabda Allah yang mengajak saya dan para saudara untuk berubah.
Dalam situasi kritis ini Allah bersabda. Allah bersabda dalam situasi hidup kita setiap hari. Secara khusus dalam situasi yang kritis. Situasi kritis ini sering kita menyebutnya teguran dari Allah. Ada yang mengatakan cobaan dari Allah. Ada yang mengatakan demikian. Ini situasi kritis para saudara. Seringkali kita mengartikan itu, ditegur Allah, dicobai oleh Allah. Namun seringkali dalam bayangan saya dan para saudara, teguran, cobaan itu menyengsarakan, menyulitkan. Padahal Lazarus yang lapar di depan mata juga teguran, juga sapaan untuk saya dan para saudara. Meski berhadapan dengan situasi kritis, sapaan dari Allah, teguran dari Allah, orang kaya tadi diam saja, asik dengan dirinya sendiri, kekayaannya sendiri, kenikmatannya sendiri. Maka itulah yang membuat jurang yang tak terjembatani. Jadi jurang yang tak terjembatani yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi, selain daripada itu, ada di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jurang yang tak terseberangi, tak terjembatani. Itu membuat orang kaya itu sendiri, yang membuat orang itu sendiri. Jurang itu tidak tercipta begitu saja setelah mati. Namun sudah dibuat ketika masih hidup di dunia ini para saudara. Jurang itu adalah kebebalan hati, kekerasan hati, hati yang tidak mau berubah untuk menjadi lebih baik. Maka para saudara yang terkasih, jurang itu bukan adanya setelah mati. Sekarang ini, dalam hidup saya dan para saudara sekarang ini. Dengan kebebalan hati setiap hari, dengan kekerasan hati setiap hari, dengan ketidakpekaan dalam hidup setiap hari, saya dan para saudara menggali jurang itu. Semakin hari kalau kita tidak menyadari, kita tidak peka terhadap situasi kritis, setiap hari semakin dalam dan tak terjembatani jika tidak berubah. Perubahan menjadi lebih baik, itulah jembatannya. Pertobatan, itulah jembatannya. Dengan bertobat sebenarnya memperbaharui hidup, sadar terhadap situasi kritis itu. Kita membangun jembatan itu. Sehingga kita memiliki jalan kembali menuju kemuliaan surgawi. Para saudara yang terkasih, di dalam neraka tadi orang kaya itu minta kepada Abraham supaya menyuruh Lazarus ke rumah ayahnya untuk memperingatkan 5 orang saudaranya. Begitu itu. Mental orang yang bebal. Sudah celaka masih merintah-merintah. Seperti itu. Dia tadi memerintahkan Abraham. Dan Abraham menjawab, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang kaya, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang di antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Demikian ini mentalitas orang yang tidak mau berubah, yang bebal. Selalu merasa dirinya benar dan merintah-merintah terus. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jawab Abraham demikian. Apa yang dimaksud kesaksian Musa dan para nabi? Yang dimaksud dengan kesaksian Musa dan para nabi adalah kitab suci para saudara. Sabda Allah. Jika saya dan para saudara tidak mau berubah peristiwa apapun, dengan sabda Allah tidak mau berubah, tidak peka terhadap sabda Allah, tidak peka terhadap sabda Tuhan dalam kitab suci, maka peristiwa apapun juga tidak akan mengubah. Maka semoga dengan pelajaran titik balik ini, dari orang kaya ini, Lazarus ini, situasi kritis ini, saya dan para saudara menjadi lebih peka dan mau berubah, sehingga kita membuat jembatan kecil-kecil terus-menerus menuju kemuliaan abadi. Sadarlah, kebebalan hati, kekerasan hati,
ketidak mau berubah menghadapi situasi kritis terutama, itu adalah jurang yang dalam. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana selama ini ketika kita menghadapi situasi kritis, banyak bentuknya. Bisa kesalahan, bisa teguran orang lain, bisa peringatan orang lain, bisa sakit, dan berbagai macam hal. Bisa teguran dari anak-anak, bisa dari sabda Allah yang kita dengarkan. Bagaimana hati kita menanggapinya? Masih merintah-merintah? Membela diri? Mencari alasan seperti orang kaya tadi?